Sesungguhnya perubahan terbesar tidak selalu datang dengan suara gemuruh, melainkan hadir diam-diam melalui ketekunan hati yang berserah dan jiwa yang setia. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita terbangun bukan karena cahaya pagi, melainkan oleh kegelisahan yang tak mampu kita beri nama. Hati terasa penuh, namun bukan oleh kebahagiaan. Pikiran terus bergerak, namun seakan tak menuju kemana-mana. Kita menjalani hari demi hari dengan rutinitas yang sama, doa yang sama, bahkan harapan yang sama, tetapi di sudut terdalam jiwa, ada bisikan lirih yang bertanya, mengapa hidup terasa begini-begini saja, padahal aku merasa telah berusaha mendekat kepadanya. Pertanyaan itu tidak selalu muncul dalam bentuk kata. Kadang ia hadir sebagai rasa lelah yang tak wajar, sebagai kekosongan di tengah keramaian, atau sebagai rindu yang tak tahu arah pulangnya. Kita mungkin tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap beribadah sebagaimana biasa, namun ada bagian dari diri yang merasa belum benar-benar hidup. Seolah jiwa menunggu sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang ditunggu. Di titik inilah seringkali kita lupa bahwa perubahan hidup jarang datang melalui peristiwa besar yang mencolok. Ia lebih sering tumbuh dari hal-hal yang nyaris tak terlihat. Dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat besar. Dari amalan yang tampak sederhana, namun dijalani dengan kesadaran penuh. Dari perjumpaan sunyi antara hamba dan Tuhannya, yang tidak disaksikan siapapun selain Dia. Barangkali selama ini kita terlalu sibuk menunggu tanda dari luar, menunggu rezeki besar agar hati tenang, menunggu pujian agar merasa berharga, menunggu keadaan berubah agar kita mau bersyukur. Padahal, seringkali Allah menunggu satu hal yang jauh lebih sederhana, kesediaan hati untuk kembali benar-benar hadir di hadapannya, tanpa tuntutan, tanpa syarat, tanpa daftar keinginan yang panjang. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, melainkan tentang siapa diri kita saat melangkah menujunya. Ada orang yang memiliki sedikit, tetapi hatinya lapang. Ada yang diuji dengan kesempitan, tetapi jiwanya justru tumbuh matang. Ada pula yang dikelilingi kelimpahan, namun batinnya gelisah karena kehilangan arah. Semua itu bukan semata soal keadaan, melainkan soal hubungan batin dengan Sang Pemilik kehidupan. Seringkali kita berprasangka bahwa perubahan harus terasa besar dan dramatis. Padahal, perubahan yang paling nyata justru terasa pelan. Ia merayap lembut ke dalam hati. Ia mengubah cara kita memandang masalah. Ia membuat kita lebih tenang menghadapi hal yang dulu membuat kita runtuh. Ia mengajari kita untuk menerima tanpa menyerah, dan berusaha tanpa gelisah. Di saat-saat tertentu, mungkin kamu pernah merasakan kedamaian yang datang tiba-tiba. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena hatimu tiba-tiba merasa cukup. Mungkin kamu pernah merasa doa-doamu seperti menemukan jalannya sendiri, seakan ada yang melapangkan jalan sebelum kamu benar-benar memintanya. Atau mungkin kamu pernah merasakan perlindungan halus dalam peristiwa kecil, yang baru kamu sadari maknanya setelah waktu berlalu. Itulah sentuhan lembut dari amalan-amalan yang sering diremehkan. Amalan yang tidak selalu disorot, tidak dipamerkan, tidak dibicarakan, namun diam-diam membentuk fondasi kehidupan. Ia seperti akar yang tak terlihat, tetapi menentukan kokohnya pohon. Ia seperti napas yang tidak disadari, tetapi tanpanya kita tak bisa hidup. Namun, ada satu hal yang sering menjadi penghalang terbesar. Kita terlalu sering mengerjakan sesuatu dengan tubuh, tetapi lupa menghadirkan hati. Kita mengulang kata-kata suci, tetapi pikiran melayang kemana-mana. Kita melakukan kebaikan, tetapi berharap segera dibalas. Akhirnya, yang tersisa hanyalah kelelahan spiritual, bukan ketenangan batin. Padahal, jiwa tidak haus pada banyaknya perbuatan, melainkan pada kejujuran dalam kehadiran. Jiwa rindu pada momen ketika ia merasa diperhatikan oleh Tuhannya, bukan sebagai angka, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai hamba yang rapuh namun dicintai. Saat itulah ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai tempat pulang. Ada keindahan yang sulit dijelaskan ketika seseorang mulai mengerjakan amalan tertentu setiap hari dengan penuh kesadaran. Bukan karena ingin dilihat, bukan karena takut dihukum, tetapi karena ia merasakan kebutuhan batin yang dalam. Dari situlah hidup perlahan berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena hati menjadi lebih kuat dan lapang. Perubahan itu terlihat dari cara seseorang menghadapi ujian. Ia tidak lagi tergesa menyalahkan keadaan.
Ia belajar bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang sedang diajarkan Allah melalui peristiwa ini. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena ia tahu siapa yang menggenggam segalanya. Ia tidak lagi terlalu bergantung pada manusia, karena ia telah menemukan sandaran yang tidak pernah mengecewakan. Di titik ini, hidup mulai terasa lebih bermakna. Setiap pagi bukan sekadar awal aktivitas, melainkan kesempatan baru untuk memperbaiki niat. Setiap malam bukan hanya waktu istirahat, melainkan saat untuk menundukkan ego dan kembali menjadi hamba. Bahkan dalam kesunyian, ia tidak merasa sendiri, karena hatinya telah akrab dengan kehadiran ilahi. Mungkin kamu yang sedang mendengarkan narasi ini sedang berada di persimpangan batin. Antara ingin berubah, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Antara lelah dengan keadaan, tetapi tetap ingin bertahan. Jika iya, ketahuilah bahwa kamu tidak sedang terlambat. Allah tidak pernah menghitung waktu dengan cara yang sama seperti manusia. Selama hatimu masih bisa tergetar, selama nuranimu masih bisa merasa, pintu perubahan itu masih terbuka. Tidak semua orang diberi hidayah untuk melihat nilai besar dalam amalan kecil. Tidak semua orang sabar menjalani sesuatu yang hasilnya tidak langsung terlihat. Namun, bagi mereka yang bertahan, yang setia, yang mengerjakan dengan diam dan ikhlas, perubahan itu akan datang dengan cara yang paling indah. Ia akan terasa wajar, alami, dan penuh keberkahan. Hidupmu mungkin tidak langsung menjadi sempurna. Masalah mungkin masih datang silih berganti. Namun, cara hatimu merespons semuanya akan berbeda. Kamu akan lebih mudah bersyukur, lebih ringan memaafkan, dan lebih tenang dalam berharap. Dan disitulah letak perubahan yang sesungguhnya. Kini, jika kamu bersedia, marilah kita melangkah sedikit lebih dekat. Dengan hati yang terbuka dan jiwa yang tenang, kita akan mulai menyentuh amalan-amalan sederhana yang bila dijalani setiap hari, perlahan namun pasti, mampu mengubah arah hidup, membersihkan batin, dan mendekatkan kita pada ketenangan yang selama ini dicari. Tanpa tergesa, tanpa paksaan, hanya sebagai perjalanan sunyi antara hamba dan Tuhannya. 1. Istighfar dengan hati yang hadir. Istighfar bukan sekadar rangkaian huruf yang keluar dari lisan, melainkan sebuah peristiwa batin yang sangat dalam. Ketika seseorang mengucapkan istighfar dengan hati yang benar-benar hadir, sesungguhnya ia sedang mengakui keterbatasannya sebagai manusia dan menundukkan egonya di hadapan Allah. Di dalam istighfar yang hidup, ada kejujuran, ada kerendahan diri, dan ada kesadaran bahwa selama ini banyak hal dalam hidup yang berjalan bukan karena kepandaian kita, melainkan karena kasih sayangnya. Seringkali manusia mengira dosa hanyalah perbuatan besar yang terlihat jelas. Padahal, kelelahan hati, kekerasan sikap, kelalaian dalam bersyukur, dan prasangka buruk yang terus dipelihara juga meninggalkan jejak dalam jiwa. Istighfar yang dilakukan setiap hari dengan kesadaran penuh perlahan membersihkan debu-debu batin. Ia seperti air jernih yang mengalir pelan, membersihkan luka yang bahkan tidak kita sadari keberadaannya. Ketika istighfar menjadi kebiasaan, seseorang akan mulai merasakan perubahan cara pandang. Masalah yang dulu terasa berat perlahan terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hati menjadi lebih lapang dalam menghadapinya. Istighfar melatih jiwa untuk tidak merasa paling benar, tidak mudah menyalahkan keadaan, dan tidak terjebak dalam keputusasaan. Di balik istighfar yang istiqomah, seringkali Allah bukakan jalan yang tidak pernah kita rencanakan. Rezeki terasa lebih cukup, meski jumlahnya mungkin sama. Hubungan dengan sesama menjadi lebih lembut, karena hati tidak lagi dipenuhi rasa keras. Bahkan doa-doa yang lama tertahan seakan menemukan jalannya sendiri. Semua itu bukan keajaiban instan, melainkan buah dari hati yang terus dibersihkan. Istighfar dengan hati yang hadir juga menumbuhkan rasa aman. Seseorang tidak lagi terlalu takut dengan masa depan, karena ia tahu bahwa setiap kesalahan telah ia kembalikan kepada Allah. Ia tidak lagi memikul beban masa lalu sendirian. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan, seakan jiwa berkata, "Aku tidak sempurna, tetapi aku sedang diperbaiki." 2. Sholawat sebagai jalan ketenangan dan harapan. Sholawat adalah amalan yang lembut namun dampaknya sangat luas. Ketika lisan bersalawat, sesungguhnya hati sedang diajak untuk terhubung dengan teladan agung yang penuh kasih dan kesabaran. Sholawat bukan hanya pujian, tetapi jembatan batin yang mengalirkan ketenangan ke dalam jiwa yang gelisah.
Banyak orang mencari ketenangan dengan berbagai cara, namun melupakan bahwa hati memiliki bahasa sendiri. Sholawat berbicara dengan bahasa itu. Ia menenangkan pikiran yang kacau, melembutkan perasaan yang keras, dan menumbuhkan harapan di tengah kelelahan. Dalam sholawat, ada doa yang tidak kita sadari, karena Allah sendiri yang menjanjikan balasan rahmat bagi siapapun yang mengamalkannya. Ketika sholawat dibiasakan setiap hari, seseorang akan merasakan perubahan suasana batin. Ada rasa ditemani dalam kesendirian. Ada ketabahan dalam menghadapi ujian. Bahkan dalam kondisi sulit, sholawat menjaga hati agar tidak jatuh dalam keputusasaan. Ia mengingatkan bahwa pernah ada manusia mulia yang diuji jauh lebih berat, namun tetap berjalan dengan akhlak dan kesabaran. Sholawat juga menata ulang harapan. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang cara berjalan. Orang yang memperbanyak sholawat biasanya menjadi lebih lembut dalam bersikap, lebih tenang dalam menunggu, dan lebih ikhlas dalam menerima. Tanpa disadari, lingkungan di sekitarnya pun ikut merasakan pengaruhnya. Dalam sholawat yang terus mengalir, doa-doa menjadi lebih jernih. Harapan tidak lagi dipenuhi kegelisahan, tetapi disertai kepercayaan. Kepercayaan bahwa Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah mengatur dengan cara terbaik, meski tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. 3. Membaca Al-Quran sebagai dialog jiwa. Membaca Al-Quran bukan sekadar aktivitas rutin, melainkan sebuah dialog yang sangat personal antara hamba dan Tuhannya. Setiap ayat memiliki daya untuk menyentuh sisi jiwa yang berbeda-beda, tergantung keadaan hati saat membacanya. Ketika Al-Quran dibaca setiap hari, meski sedikit, ia perlahan membentuk cara berpikir dan merasakan. Seringkali seseorang merasa bingung menghadapi hidup, bukan karena kurang informasi, tetapi karena hatinya tidak memiliki pegangan. Al-Quran hadir sebagai penenang yang tidak menggurui, sebagai cahaya yang tidak menyilaukan. Ia tidak memaksa, tetapi membimbing dengan kelembutan makna. Dalam kebiasaan membaca Al-Quran, hati belajar untuk diam dan mendengar. Pikiran yang biasanya sibuk mulai melambat. Ada ruang hening yang tercipta, dan di sanalah kesadaran tumbuh. Kesadaran bahwa hidup ini fana, bahwa setiap kesulitan memiliki batas, dan bahwa kasih sayang Allah selalu lebih besar dari kesalahan manusia. Al-Quran juga membersihkan niat. Ia menegur tanpa mempermalukan, mengingatkan tanpa menyakiti. Orang yang rutin membacanya akan lebih peka terhadap bisikan hati. Ia lebih mudah menyadari ketika mulai menyimpang, dan lebih cepat kembali sebelum terlalu jauh. Dari sinilah perubahan hidup sering bermula. Bukan karena hafalan bertambah, tetapi karena hati menjadi lebih jujur. Keputusan hidup diambil dengan pertimbangan batin yang lebih matang. Emosi lebih terkendali. Dan di tengah dunia yang penuh kebisingan, Al-Quran menjadi tempat jiwa menemukan ketenangan sejatinya. 4. Menjaga salat dengan kesadaran waktu dan kehadiran hati. Salat adalah titik temu antara langit dan bumi dalam kehidupan seorang hamba. Ketika salat dijaga dengan kesadaran waktu dan kehadiran hati, ia tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang memberatkan, melainkan sebagai kebutuhan jiwa. Salat menjadi jeda suci di tengah hiruk-pikuk dunia. Banyak orang salat, tetapi sedikit yang benar-benar berhenti sejenak saat salat. Padahal, salat mengajarkan kita untuk meletakkan semua beban, walau hanya beberapa menit. Ketika seseorang berusaha menjaga salat tepat waktu, ia sedang melatih dirinya untuk menghormati janji dengan Allah. Dari sini, disiplin batin tumbuh dengan sendirinya. Salat yang dihayati perlahan membentuk ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah dengan rendah hati akan lebih mudah bersikap tenang di hadapan manusia. Ia tidak mudah tersulut emosi, tidak tergesa dalam bertindak, dan tidak berlebihan dalam menyikapi masalah. Di dalam salat, seseorang belajar berserah tanpa pasrah. Ia mengadu tanpa mengeluh. Ia meminta tanpa menuntut. Proses ini membersihkan hati dari sifat-sifat yang melelahkan jiwa. Dari sinilah keberkahan waktu muncul. Hari terasa lebih teratur, pikiran lebih fokus, dan hati lebih siap menerima apapun yang terjadi. Salat yang dijaga dengan kesadaran juga menjadi benteng batin. Ketika godaan datang, hati memiliki pegangan. Ketika ujian menghampiri, jiwa memiliki tempat kembali. Dan ketika hidup terasa berat, salat menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. 5. Sedekah harian, meskipun kecil. Sedekah bukan tentang seberapa besar yang kita beri,
tetapi tentang seberapa tulus hati kita ketika memberi. Banyak orang mengira bahwa memberi adalah urusan materi semata. Padahal sedekah adalah bahasa jiwa yang menyampaikan kepedulian, kasih, dan kepercayaan kepada Allah. Ketika sedekah dilakukan setiap hari, meski hanya berupa senyuman atau kata yang menenangkan, ia mengalir ke dalam kehidupan seperti sungai yang lembut namun terus mengikis kebekuan hati. Dalam rutinitas harian, kita sering melewatkan peluang-peluang kecil untuk berbagi. Kita berpikir bahwa apa yang kita punya terlalu sedikit, sehingga tidak ada artinya. Padahal hati yang ikhlas bisa menjadikan hal sekecil apapun memiliki efek yang jauh lebih besar daripada apa yang terlihat secara lahir. Memberi secara diam-diam, tanpa disorot siapapun, mengajarkan kita tentang keberanian untuk menolong tanpa pamrih, dan mengikis sifat ego yang selama ini menjadi penghalang kedamaian batin. Sedekah juga menumbuhkan rasa percaya kepada Allah. Ketika hati memberi, ia belajar melepaskan keterikatan pada benda, uang, dan bahkan kenyamanan pribadi. Rasa takut kehilangan diganti oleh keyakinan bahwa Allah selalu menutupi kebutuhan hambanya. Dari sini, hidup terasa lebih ringan, karena tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan tentang apa yang akan terjadi esok hari. Yang lebih menakjubkan, sedekah yang rutin membentuk pola batin yang halus, di mana manusia mulai melihat dunia dengan mata penuh kasih. Orang yang terbiasa memberi akan lebih peka terhadap kesusahan orang lain. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki, tetapi dari memberi. Di saat dunia seakan menuntut kita menjadi keras, sedekah harian menanamkan kelembutan dan ketenangan yang tidak ternilai. Seiring waktu, efek sedekah menjadi terlihat dalam berbagai lapisan hidup. Kesulitan yang dulu terasa menakutkan mulai bisa diterima. Hubungan dengan orang lain lebih harmonis, karena ada energi positif yang mengalir dari hati yang terbiasa memberi. Dan di balik semua itu, Allah menyelimuti pemberi sedekah dengan rasa aman, lapang, dan diberkahi, walau tidak disadari secara kasat mata. 6. Doa di waktu mustajab, sebagai koneksi paling sunyi. Doa bukan hanya ucapan dari lisan, melainkan bisikan jiwa yang menembus batas dunia dan menembus kehadirat ilahi. Ada waktu-waktu tertentu ketika doa terasa lebih dekat untuk didengar, lebih mudah diterima, dan lebih menggetarkan hati. Waktu-waktu itu bukan sekadar soal jam, tetapi tentang kepekaan hati yang hadir di saat hening, di saat jiwa terbuka, di saat manusia paling rendah hati. Banyak orang berdoa tanpa sadar, seperti mengucapkan kata-kata yang telah terbiasa. Namun doa yang benar-benar hidup adalah doa yang melibatkan seluruh keberadaan, pikiran yang jernih, hati yang tulus, dan harapan yang berserah. Ketika doa dipanjatkan di waktu yang mustajab, bukan karena doa itu memiliki kekuatan magis, tetapi karena hati kita benar-benar sejalan dengan kehendaknya. Ia menjadi sebuah momen di mana manusia dan pencipta bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Berdoa setiap hari, khususnya pada saat-saat mustajab, membuat jiwa mulai merasakan bahwa kehidupan bukan sekadar rangkaian kejadian yang tak terkendali, tetapi dialog yang terus berlangsung antara hamba dan Allah. Rasa putus asa yang sering muncul di tengah masalah perlahan diganti oleh rasa percaya dan ketenangan. Doa menjadi media refleksi, tempat menimbang niat, dan momen untuk menata kembali hati yang sering kacau oleh dunia. Selain itu, doa yang rutin membentuk kesabaran dan ketekunan. Tidak semua doa dikabulkan sesuai waktu yang kita inginkan, dan seringkali yang kita pinta berbeda dengan yang terbaik menurut Allah. Namun, kesetiaan dalam berdoa mengajarkan kita untuk tetap berharap tanpa putus asa, untuk tetap berserah tanpa lemah, dan untuk tetap percaya bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki hikmah yang tidak selalu bisa kita lihat. Ketika seseorang terbiasa berdoa setiap hari dengan hati yang hadir, kehidupan mulai terasa lebih ringan. Masalah tidak hilang, tetapi hati memiliki pegangan. Jiwa menemukan tempat berlindung yang tidak pernah mengecewakan. Dan yang paling penting, doa menjadi jembatan yang menghubungkan setiap tindakan sehari-hari dengan keberkahan ilahi, sehingga setiap langkah menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. 7. Menjaga niat dan hati dari dengki serta prasangka buruk. Hati yang bersih adalah ladang utama dari segala keberkahan. Amalan tanpa hati yang tulus seringkali kehilangan makna. Disinilah pentingnya menjaga niat dan membersihkan prasangka buruk serta iri hati. Manusia cenderung menilai berdasarkan apa yang terlihat, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan merasakan ketidakpuasan yang terus-menerus.
Padahal, kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang dimiliki orang lain, tetapi dari ketenangan batin yang lahir dari hati yang lurus. Setiap kali kita merasa dengki atau menyimpan prasangka buruk, jiwa perlahan menutup diri dari cahaya hidayah. Kebencian, meski kecil, menjadi racun halus yang memengaruhi cara kita melihat dunia, merespons orang lain, bahkan menentukan kualitas ibadah kita. Sebaliknya, hati yang terjaga dari iri dan prasangka adalah jiwa yang siap menerima rahmat Allah dalam bentuk yang paling halus sekalipun. Melatih diri untuk selalu meninjau niat dalam setiap tindakan adalah jalan panjang yang membutuhkan kesadaran terus-menerus. Setiap kebaikan harus diperiksa, apakah dilakukan karena ingin dilihat, atau karena hati sungguh ingin mendekat kepada Allah. Apakah bantuan diberikan karena ingin mendapat balasan, atau karena ada ketulusan dalam memberi. Disinilah kekuatan hati diuji, dan melalui kesadaran inilah perlahan muncul kedamaian yang tidak tergantikan. Hati yang bersih juga memengaruhi hubungan sosial. Orang yang bisa menjaga prasangka buruk akan lebih mudah memaafkan, lebih ringan memandang kesalahan orang lain, dan lebih tulus dalam memberi. Ini bukan soal mengabaikan realitas, melainkan menempatkan pandangan hati pada posisi yang benar, di mana jiwa tidak terjebak dalam kebencian yang membunuh kedamaian. Ketika niat dan hati dijaga, setiap amalan yang kita lakukan, sekecil apapun, menjadi lebih bermakna. Salat menjadi lebih dekat, doa menjadi lebih hidup, sedekah menjadi lebih hangat. Hidup yang dulunya terasa berat perlahan menjadi ringan, bukan karena keadaan berubah, tetapi karena jiwa menemukan ketenangan dalam cara melihat dan merespons dunia. 8. Kekuatan konsistensi dan kesadaran dalam amalan harian. Konsistensi adalah jantung dari setiap perubahan sejati. Tidak ada satu amalan pun, sekecil apapun, yang bisa mengubah hidup jika dilakukan tanpa kesadaran dan ketekunan. Rutinitas yang diulang tanpa hati dan tanpa refleksi hanyalah kebiasaan kosong, seperti alat yang tidak berfungsi. Namun ketika setiap tindakan dilakukan dengan kesadaran, ketika setiap langkah diwarnai kehadiran hati, hidup mulai menemukan ritmenya sendiri. Amalan harian yang konsisten adalah cara Allah berbicara kepada jiwa secara lembut. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang proses, dan tentang bagaimana hal-hal kecil yang dilakukan dengan niat yang tulus bisa menimbulkan perubahan besar. Konsistensi bukan soal jumlah, melainkan kualitas kehadiran dalam setiap momen. Melalui konsistensi, manusia belajar melihat diri sendiri tanpa menghakimi. Ia belajar bahwa setiap kesalahan bukan akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk kembali memperbaiki. Ia belajar bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, bila dilakukan dengan ikhlas, akan mengalir menjadi energi positif yang memperbaiki jiwa dan memengaruhi lingkungan. Kesadaran dalam amalan harian juga membentuk kebiasaan berpikir yang lebih matang. Hati yang sadar akan lebih cepat menenangkan emosi yang meledak, lebih mudah menimbang keputusan yang akan diambil, dan lebih bijak dalam menghadapi konflik. Bahkan saat dunia tampak kacau, hati yang terbiasa hadir dalam setiap amalan dapat menemukan ketenangan di tengah kegaduhan. Kekuatan konsistensi dan kesadaran menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru. Setiap pagi bukan sekadar rutinitas, tetapi momen untuk memperbaiki diri. Setiap malam bukan sekadar penutup, tetapi waktu untuk merenungi langkah, membersihkan hati, dan menata niat untuk esok yang lebih baik. Dan dari sinilah perubahan yang sejati mulai muncul, bukan secara dramatis, melainkan pelan, lembut, dan mengakar ke dalam seluruh keberadaan. Dengan kesadaran dan konsistensi, semua amalan istighfar, sholawat, membaca Al-Quran, menjaga salat, sedekah, doa, dan menjaga hati, menjadi aliran kehidupan yang harmonis. Setiap langkah menjadi jembatan antara dunia dan batin, antara manusia dan pencipta, hingga perlahan tapi pasti, hidup berubah menjadi lebih penuh makna, lebih damai, dan lebih dekat kepada Allah. Hidup adalah perjalanan yang syarat dengan lapisan-lapisan makna yang sering tersembunyi di balik kesibukan sehari-hari. Banyak dari kita melewati hari-hari dengan tergesa, berlari mengikuti tuntutan dunia, sambil berharap suatu saat akan menemukan ketenangan yang kita idamkan. Namun, kenyataannya, ketenangan sejati tidak datang dari luar, ia hadir dari dalam, dari hati yang mampu mendengar bisikan nurani dan menanggapi panggilan ilahi dengan kesadaran penuh. Semua amalan yang telah kita bahas, dari istighfar yang tulus, sholawat yang menenangkan, membaca Al-Quran yang menjadi dialog jiwa,
menjaga salat dengan kehadiran hati, sedekah harian yang ikhlas, doa di waktu mustajab, hingga menjaga niat dan hati dari prasangka buruk dan dengki, adalah benih-benih yang ditanam untuk membuahkan perubahan batin yang mendalam. Ia bukan perubahan yang dramatis, bukan yang terlihat oleh mata manusia, tetapi perubahan yang menata kehidupan secara sunyi dan kokoh. Ketika kita merenungkan tentang istighfar, kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk mengakui kekurangan diri dan berserah kepada Allah. Istighfar mengajarkan kita bahwa setiap kesalahan yang kita buat adalah kesempatan untuk kembali, untuk membersihkan hati, dan untuk melangkah dengan lebih ringan. Rasa lapang yang muncul dari istighfar bukan sekadar perasaan sementara, tetapi pondasi untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang, tanpa beban yang tak perlu. Kita mulai menyadari bahwa setiap peristiwa, setiap kegagalan, setiap ujian, adalah guru yang mengajari kita tentang kesabaran, tentang rasa syukur, dan tentang bagaimana menghadapi kehidupan dengan hati yang tetap bersih dan jernih. Sholawat, di sisi lain, menghubungkan kita dengan teladan agung, Nabi Muhammad, dan menanamkan dalam jiwa kita rasa kasih, kesabaran, dan harapan. Sholawat yang rutin mengalir setiap hari membuat kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya soal apa yang kita capai, tetapi soal bagaimana kita berjalan, bagaimana kita menghadapi ujian, dan bagaimana kita menumbuhkan kebaikan di hati sendiri dan orang lain. Ada ketenangan yang muncul ketika hati menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar mengatur segalanya, bahwa ada cinta yang tidak pernah hilang meskipun dunia penuh gejolak. Sholawat menjadi pengingat lembut bahwa kita tidak berjalan sendiri, dan bahwa keberkahan hidup seringkali hadir dalam bentuk yang paling halus, dalam kesabaran, dalam keikhlasan, dan dalam cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Membaca Al-Quran setiap hari, walau sedikit, adalah bentuk lain dari percakapan batin yang membuat hidup lebih bermakna. Ia bukan hanya tentang hafalan atau ilmu semata, tetapi tentang mendengar suara hati yang menuntun kita untuk memahami makna, untuk meresapi kehidupan, dan untuk menata kembali niat dan tindakan kita sehari-hari. Al-Quran adalah cahaya yang lembut, yang membuka mata hati ketika dunia terasa gelap, dan yang menuntun kita untuk tetap tegar dalam menghadapi rintangan. Setiap huruf yang dibaca dengan kesadaran adalah pintu menuju kedamaian, yang menenangkan jiwa, memurnikan niat, dan menghadirkan rasa syukur yang tulus. Menjaga salat dengan ketepatan waktu dan kehadiran hati adalah fondasi lain dari kehidupan spiritual yang kuat. Salat adalah titik temu antara manusia dan Pencipta, momen suci yang membebaskan kita dari hiruk-pikuk dunia, dan menegaskan kembali siapa diri kita sebagai hamba yang selalu bergantung pada rahmat Allah. Ketika salat dijaga dengan kesadaran, ia mengajarkan kita disiplin, kesabaran, dan ketenangan. Kita belajar untuk menghormati waktu, untuk menghadirkan hati, dan untuk menerima hidup dengan lebih lapang. Salat yang dilakukan dengan penuh kesadaran bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga latihan batin yang membuat kita lebih siap menghadapi setiap tantangan hidup. Sedekah harian, meski kecil, mengajarkan kita tentang kelembutan hati dan kepedulian tanpa pamrih. Memberi dengan ikhlas, bahkan dalam hal sekecil senyuman atau kata yang menenangkan, membentuk energi positif yang memengaruhi jiwa dan lingkungan sekitar. Sedekah adalah latihan untuk melepaskan keterikatan pada dunia, untuk mempercayai bahwa Allah selalu mencukupi hambanya, dan untuk menumbuhkan rasa empati yang tulus. Dari sedekah muncul lapang dada, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati, karena hati tidak lagi terbelenggu oleh kecemasan dan ketamakan. Doa di waktu mustajab adalah jembatan batin yang paling sunyi. Dalam doa, kita belajar menyerahkan diri, memohon dengan tulus, dan mendekatkan hati kepada Allah. Setiap doa yang dilakukan dengan kesadaran adalah momen di mana jiwa menemukan tempat untuk beristirahat dan berharap. Doa menjadi cermin kejujuran hati, pengingat bahwa kita tidak pernah sendiri, dan penopang dalam menghadapi ujian hidup. Ia membentuk kesabaran, kepercayaan, dan ketekunan yang mendalam, sehingga setiap tantangan menjadi lebih ringan, dan setiap langkah hidup lebih berarti. Menjaga niat dan hati dari prasangka buruk dan iri adalah latihan paling halus, namun paling menentukan kualitas kehidupan spiritual. Hati yang bersih adalah ladang dari segala keberkahan. Dengki dan prasangka menutup pintu rahmat, merusak hubungan, dan membuat hidup terasa berat. Dengan menjaga hati, kita belajar melihat dunia dengan kasih, menilai orang lain dengan lembut,
dan menerima diri sendiri dengan lapang. Hati yang bersih menjadi tempat di mana semua amalan lain menemukan maknanya, dari istighfar hingga doa, dari sholawat hingga sedekah. Kekuatan dari semua amalan ini terletak pada konsistensi dan kesadaran. Konsistensi bukan tentang banyaknya jumlah, melainkan tentang kehadiran hati dalam setiap momen. Amalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh menghasilkan perubahan yang pelan tapi pasti, membentuk karakter, membimbing hati, dan menata hidup. Kesadaran mengubah rutinitas menjadi latihan batin, kesibukan menjadi ibadah, dan hari-hari yang biasa menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini, kita memahami bahwa kehidupan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang perjalanan yang penuh kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan. Ketika semua ini digabungkan, mereka membentuk sebuah pola kehidupan yang harmonis. Setiap langkah menjadi sarana untuk membersihkan hati, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tidak ada satupun perbuatan yang sia-sia, karena setiap niat tulus dan setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran menjadi bagian dari transformasi batin yang mendalam. Hidup yang dulunya terasa berat kini terasa ringan, dunia yang penuh hiruk-pikuk menjadi lebih bisa ditangani, dan jiwa yang gelisah menemukan ketenangan yang lama dicari. Hidup kita seperti sungai yang terus mengalir. Amalan-amalan ini adalah arus lembut yang menuntun airnya, membentuk aliran yang harmonis, dan pada akhirnya mengarahkan kita ke lautan ketenangan. Tidak ada perubahan instan, tidak ada keajaiban dramatis, yang ada adalah ketekunan, kesadaran, dan pengulangan yang menumbuhkan cahaya di dalam hati. Setiap doa, setiap sedekah, setiap sholawat, setiap bacaan Al-Quran, setiap salat, dan setiap niat yang dijaga dengan tulus adalah percikan cahaya yang menuntun jiwa menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dan akhirnya, pesan yang paling penting adalah ini, perubahan yang sejati selalu dimulai dari diri sendiri. Dunia tidak perlu berubah terlebih dahulu, orang lain tidak perlu memahami kita terlebih dahulu. Yang perlu adalah hati yang terbuka, jiwa yang sadar, dan kesediaan untuk menjalankan amalan dengan ketulusan. Dengan begitu, hidup tidak lagi sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat kepada ketenangan, kedamaian, dan rahmat Allah. Bagi kalian yang telah menyimak narasi ini, semoga setiap kata menjadi pengingat lembut, setiap kalimat menanamkan kesadaran, dan setiap refleksi menuntun hati untuk lebih dekat kepada kebenaran dan kedamaian. Marilah kita tidak hanya mendengar, tetapi juga meresapi, tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan. Karena dalam amalan yang konsisten dan hati yang hadir, kita menemukan kunci menuju kehidupan yang lapang, tenang, dan penuh berkah. Terima kasih telah menempuh perjalanan batin ini bersama kami. Semoga setiap detik yang kalian habiskan di sini menjadi bagian dari perjalanan menuju ketenangan, kesadaran, dan cahaya yang tidak akan pernah padam. Jangan lupa untuk selalu hadir dengan hati, menanam kebaikan dalam setiap langkah, dan meresapi setiap momen sebagai anugerah. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan semoga setiap amalan kecil yang kita lakukan hari ini menjadi cahaya yang menuntun hidup kita esok, hingga kita mencapai kehidupan yang penuh berkah dan kedamaian.